Tiffany dari kelompok 6. Jadi di sini kami akan melakukan penyelidikan terkait produk bioteknologi di Hypermart. Let's go! Hai, mau ikutan mana lagi? Ada tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi dari apa yang secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna. Kandungan tempe. Kandungan gizi di dalam tempe lebih baik dibandingkan dengan kedelai dari produk turunan lainnya. Kandungan tersebut diantaranya ialah vitamin B2, vitamin B12, niacin, dan juga asam pantotenat. Nah, di sini ada nata de coco. Bahan dasarnya yaitu air kelapa, terbuat dari hasil peranan bakteri. Fermentasi air kelapa dengan bantuan mikroba yaitu pertama Acetobacter pseudomonas. Terdapat 8 jenis zat kandungan. Kecap sedap merupakan zat ekstra dari hasil fermentasi kedelai yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan bumbu dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan dan terbuat dari kedelai hitam, gula, air, dan garam. Kandungannya yaitu lemak, natrium, karbohidrat, gula, serat, kalsium, dan zat besi. Susu dapat dikategorikan sebagai produk bioteknologi konvensional karena melibatkan proses pengolahan susu, melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri asam laktat, lactobacillus, streptococcus, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pengolahan susu lainnya seperti pasteurisasi dan homogenisasi dan sterilisasi juga dapat dikategorikan sebagai bioteknologi konvensional karena melibatkan penggunaan teknologi untuk mengolah dan mengawetkan susu. Jadi, susu dapat dikategorikan sebagai produk bioteknologi konvensional karena pengolahannya melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri asam laktat serta meningkatkan kualitas, keamanan, dan masa simpan susu. Ini ada yogurt. Yogurt merupakan produk olahan susu yang lebih dihasilkan melalui fermentasi bakteri susu tertentu. Proses fermentasi ini mengubah susu menjadi tekstur yang lebih kental dan memberi rasa asam yang khas. Yogurt mengandung bakteri baik yang disebut probiotik yang diyakini memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan pencernaan, kesehatan, dan sistem kekebalan tubuh. Yogurt juga kaya akan protein, kalsium, dan nutrisi penting lainnya. Selain itu, yogurt dapat dikonsumsi secara langsung atau digunakan dalam berbagai hidangan dan minuman. Keju juga termasuk dalam kategori bioteknologi karena proses pembuatannya melibatkan penggunaan mikroorganisme yaitu bakteri dan jamur. Berikut penjelasan lebih lanjut. Proses pembuatan keju dimulai dengan memisahkan komponen susu yaitu kasium, protein, dan lemak. Ini dilakukan dengan menambahkan enzim atau asam untuk mengumpulkan kasium. Dalam proses selanjutnya, bakteri dan jamur digunakan untuk memfermentasi gumpalan kasium tersebut. Bakteri dan jamur ini berperan dalam membentukkan rasa, aroma, dan tekstur keju. Roti tergolong pada bioteknologi konvensional karena pembuatannya menggunakan panduan dari bakteri Saccharomyces. Selain pembuatannya menggunakan mikroorganisme, roti tergolong bioteknologi konvensional karena peralatan yang digunakan untuk pembuatannya masih sangat sederhana dibandingkan produk modern yang telah menggunakan teknologi hibridoma. Jadi dapat disimpulkan
bahwasanya roti termasuk dalam teknologi konvensional karena proses pembuatannya meliputi penggunaan mikroorganisme yaitu ragi yang berperan dalam fermentasi adonan roti untuk pengembang roti. Cuka adalah larutan yang utamanya mengandung campuran 3 asam asetat, yaitu CH, 3COOH, dan air. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Cuka saat ini sering digunakan sebagai bahan tambahan memasak. Selanjutnya ada santan. Pembuatan santan melibatkan proses fermentasi kelapa yang dilarutkan fermentasi oleh mikroorganisme alami pada kelapa. Mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi santan ini umumnya adalah bakteri laktat seperti Lactobacillus. Proses fermentasi ini merupakan salah satu contoh aplikasi teknologi konvensional yang itu memanfaatkan mikroorganisme alami untuk menghasilkan produk pangan yang diinginkan. Ini ada mentega. Mentega adalah produk makanan berbentuk padat, lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya, dengan atau tanpa penambahan garam atau bahan lain yang berbeda. Mentega mengandung sekitar 80% lemak sebagian besar, 12% air, 2 hingga 3% susu padat tanpa lemak, laktasa, protein, dan 2% tambahan garam. Mentega juga merupakan vitamin A dan B yang terbaik. Nah, itu dia beberapa contoh produk-produk dari bioteknologi. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye.